Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kamar Danar. Kali ini kita masuk segmen Kamar Sharing. Oke, kenalin nama gue Ival. Kali ini kita kedatangan siapa? Hamdan, gue Hamdan. Oke, boleh diperkenalkan diri, mungkin background, latar belakang atau masalahnya apa? Berat banget langsung tiba-tiba ditembak begitu. Oke, salam kenal semuanya. Nama gue Hamdan. Gue di sini sebagai co-star. Wah, Bintang tamu ya. Oke, tepuk tangannya mana semuanya? Diundang oleh Mas Ival dan Kamar Danar untuk datang ke podcastnya di Kamar Sharing. Oke, makasih lo udah mau jauh-jauh. Tadi habis dari mana Mas kalau boleh tahu? Kebetulan baru banget tadi habis ngajar ya, kebetulan banget. Oh, berarti Mas punya apa? Kayak murid-murid gitu atau gimana? Les atau gimana tuh? Ya, les dan di sekolah-sekolah pada umumnya juga ada. Wih, keren banget. Sosok suami yang sering membimbing dan mengajar. Amin. Semoga bisa membawa ke Damaian. Oke, jadi kita bakal ngebahas topik tentang percintaan. Waduh, berat banget ini kayaknya. Cintaan guys. Bisa kelihatan sih kalau dari muka-mukanya Mas Data lagi kan. Saya keinget-inget teman saya. Mas Hamdan sendiri ini banyak banget kayaknya kisah percintaannya ya. Enggak ada. Berarti saya salah riset dong. Jangan-jangan saya salah ngundang orang. Kayaknya sih iya. Oke. Jadi gimana nih, mau ngebahas langsung percintaan atau kayak gimana dulu kita baiknya? Ini segmen kamar sharing ya? Kamar sharing, kita Jadi, mau sharing apa aja? Di sini kita sharing-sharing dan tema pada sore hari ini, pada kali ini itu tentang Percintaan, Mas. cinta. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber nggak? Oh, nanti ada, tapi itu nanti di pertengahan atau ending lah gitu, biar agak Mantap, siap. Oke. Dijawab, kalau nggak skip. Skip. Cut. Enggak bercanda, kita pasti selalu menjawab walaupun enggak bener jadi itu jawabannya. Ya, oke, apa nih? Jadi gimana nih Mbak? Mbak lagi kan. Saya ke bawah-bawah ya. Kemarin, minggu kemarin saya bukan talkshow ya, podcast sama cewek kemarin. Bintang tamunya cewek. Bintang tamunya cewek kemarin. Kayak inget temen. Kacau. Jadi gini, Mas Hamdan ini kan seorang cowok nih. Iya. Kalau kemarin tuh si Mbak kayak kemarin tuh yang podcast bareng saya tuh ngebahasnya tentang cewek. Sekarang saya pengen tahu pandangan dari seorang cowok soal apa ya? Turun. Ternyata ada yang menggerakkan. Maaf. Aduh, diulang lagi berarti ya. Jadi saya mau tahu nih Mas, pandangan Mas kalau tentang cewek-cewek zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Bah, berat sekali pertanyaannya guys. Ini pertanyaan yang cukup berat. Cewek-cewek zaman sekarang nih kayak gimana? Wow. Kalau menurut gue ya, Oke. ini santai kan ya? Iya. Kalau zaman dulu mungkin cewek itu nggak bisa sebebas sekarang ya. Mas Sebebas Ival kayak kalau dulu kan semuanya itu udah terpaku kayak sumur, kasur dan dapur kan. Sumur Kasur dan dapur. Iya, Jadi oke. cuma 3 itu aja kalau dulu. Tapi kalau zaman sekarang di era modern kayak gini, cewek-cewek sekarang udah bebas buat sekolah yang tinggi, bebas buat kerja apa aja yang dia suka. Bedanya sih kalau menurut gua yang dulu sama yang sekarang ya itu. Tapi tidak menjelekkan wanita-wanita zaman dulu ya. Tapi kalau zaman sekarang lebih cenderung bebas dan sama rata dalam artian kebebasan dan hak serta kewajibannya itu sama ya. Kan ada emansipasi wanita juga. Berat. Jadi ya begitulah kalau menurut gue sih cewek sekarang setara. Tapi tidak menutup kodrat dia sebagai wanita juga sih. Feminim tuh tetap ada ya. Feminim itu harus tetap ada. Hidup feminim. Hidup wanita Indonesia. Aduh. Apalagi? Ya karena kita kan temanya mau percintaan. Tadi cuma opening aja lah. Jadi gimana sih pandangan Mas Hamdan tentang cewek? Berarti kan kalau Mas Hamdan kan normal kan ya? Normal dong. Normal. Oh iya, Mas Hamdan normal berarti kan? Normal.
berarti suka sama cewek, terus juga masih punya rasa cinta kan sama cewek. Oh iya jelas, heteroseksual. Oh, kok saya agak ngeri gitu. Ya, heteroseksual kan suka lawan jenis mas. Kalau sesama itu homo. Oh iya homo ya. Sorry saya jarang masuk ke pelajaran kimia. Itu sebenarnya ada pelajaran olahraga. Emang bener olahraga? Enggak sih, ngarang aja. Oh, ngarang aja, nggak apa-apa. Mohon maaf ya, saya kurang. Ya nggak apa-apa, santai. Kita sama-sama aja. Jadi Mas Hamdan nih langsung coba tolong oh ya ada kopi kalau mau diminum apa diminum. Enggak lah, udah anyep. Jadi menurut Mas Hamdan cinta yang apa ya ideal tuh kayak gimana sih? Masya Allah sekali pertanyaannya guys. Pernah kan merasakan cinta? Wow, pernah? 7 kali ada? Enggak. 12? 777. Enggak sesering itu juga. Cinta yang ideal. Ini jawaban serius sama bercanda? Boleh serius, habis itu boleh bercanda, habis itu serius deh. Oke. Cinta yang ideal. Konteksnya lawan jenis atau apa nih? Iya, lawan jenis dong. Oh, iya. Masa sesama jenis? Enggak, Saya ngeri. agak ngeri juga. Kalau konteksnya lawan jenis berarti cinta terhadap pasangan ya? Iya, betul Oke, sekali. kita kerucutin karena cinta itu sebenarnya luas banget. Oh iya benar. Ada yang ke orang tua, ke hewan, ke tumbuhan. Tapi karena sekarang bahasanya soal pasangan, oke, jadi menurut gua cinta yang ideal terhadap pasangan adalah cinta yang saling. Oh, oke. Simpel banget ya. Benar, tapi benar. Saling menurut Mas itu kayak gimana? Saling menurut gue sih gini lah, kayak cinta itu ketika lo udah cinta sama seseorang ya, nggak akan ada lagi kata aku atau gua di antara kalian. Aku atau gua tuh? Jadi yang ada kita. Oke. Karena ketika cinta berkata aku, gua, itu masih ada keegoisan di sana. Oke. Mantap nggak tuh gua? Mantap, keren banget. Gue tepuk tangan dulu. Terima kasih, Mas. Jadi intinya mah udah nggak ada apa ya? Udah nggak ada pribadi gitu ya. Jadinya mereka nyatu. Sudah melebur. Saling lah, bener-bener saling. Sudah melebur. Tidak ada lagi keakuan. Nggak ada dalam hubungan pribadi. kita. Oh keren banget ya. Saya ternyata gak salah sih undang Mas Hamdan ini. Ya kebetulan aja. Kok saya jadi ngomong gua, kadang saya ya. Ya udah sih. Seenaknya aja. Seenak Saya kitanya biasanya aja, saya sih. Gua biasanya gua. Emang kita nih agak jelas sih. Cuman mau gimana lagi ya, saya disuruh bikin podcast lagi udah saya undang aja Mas Hamdan. Iya, makasih udah ngejelasin. Tapi dengar-dengar sih Mas Hamdan ini punya mantan sampai 777 kan. Banyak banget. Yang saya riset ya. Oh bercanda. Tapi ada nggak mantan yang benar-benar masih kepikiran sampai sekarang atau oh enggak? Oke jangan. Tapi sekarang lagi punya hubungan nggak? Sekarang alhamdulillah ya. Punya hubungan dengan My lovely. Wih, namanya My Lovely, di kontaknya namanya My Lovely. Enggak anjir. Pasti dia geli denger. Oke, gitu ya Mas. Cana guys. Jadi udah punya pasangan lah. Jadi intinya udah bukan aku kamu lagi ya, Iya dong. kita ya. Jadi kontaknya namanya kita bukan? Itu kalau di grup berdua. Oh. Ngapain coba? Bikin grup namanya judul grupnya kita. Kita. Isinya Mas Hamdan sama pasangan. Iya betul. Apa coba maksudnya? Nah apa sih tapi absurd gitu tapi Cuma gua boleh pakai tisunya? boleh pakai tisu. Saya boleh sambil ngopi? Boleh. Santai aja. Tuh, ada pertanyaan kayaknya itu. Oh iya. Mungkin kita bakal langsung masuk ke sesi pertanyaan aja ya. Mas Hamdannya udah ngebet banget ini. Ngebet apa anjir? Ngebet bertanya. Ngebet jawab ada juga. Ngebet bertanya aja. Biar saya yang jawab. Oh iya. Nggak bercanda. Oh, oke, gue yang bertanya. Jadi ini yang pertama ada pertanyaan dari Mbak Krisdi. Kemarin ini loh. Baru kemarin. baru minggu kemarin dia udah bertanya. Thank you loh, Mbak. Itu kalau orang nanya lewat mana sih, Mas? Ini bisa kirim ke Kamar Danar. Ada di Instagramnya ya. Namanya Kamar Danar. Ini bisa dilihat di bawah. Terus ada juga emailnya kamardanar@gmail.com. Pokoknya bisa dikirim kemana aja dah. Yang penting ada Kamar Danar ya. Jadi kalau mau nanya, tanya ke yang tadi. Yang tadi. Oke, yang pertama ini ada kenapa ada orang yang gak punya jodoh? Ini pertanyaannya. Serem banget. Ini harus gue jawab. Boleh juga enggak. Ini gue jawab berdasarkan ke kapasitas gue aja ya. Oke. Kenapa orang bisa nggak punya jodoh?
Emang ada orang yang nggak punya jodoh? Itu pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Iya, maksudnya gini loh. Kita mungkin pernah ngedengar bahwa kita dilahirkan berpasang-pasangan kan. Makanya kenapa ada kiri, ada kanan, ada hitam, ada putih, ada laki-laki dan ada perempuan. Kalau misalkan orang tidak punya jodoh, pertanyaannya jodohnya udah meninggal kah atau gimana gitu. Jadi menurut gue sih kemungkinannya kecil untuk seseorang tidak punya jodoh kecuali dia memilih untuk tidak Berjodoh. Jadi kita tuh manusia nih punya kebebasan untuk memilih mau menikah atau tidak. Tapi Mas sendiri mau menikah nggak? Ya mau lah. Sama cewek kan ya? Iyalah. Sama pasangan yang sekarang berharap nggak? Ya harapannya seperti itu. Harapannya ya saya doakan yang terbaik. Amin. Kok yang di belakang nggak ada yang amin ya? Parah di sini. Oke, mungkin tadi jawaban dari Mas. Ya, itu jawaban sesuai kapasitas saya ya. Nah, kalau yang kedua ini nggak mau disebutin namanya ya? Ya kan nggak mau disebutin namanya, masa saya sebutin? Iya maaf. Menjaga privasi banget di sini ya. Gimana caranya menerima pasangan yang belum bisa move on dari masa lalunya? Waduh. Berarti posisinya dia udah punya pacar. Nah, si pacarnya ini masih suka ngebanding-bandingin kayaknya. Atau ya pokoknya masih kebayang-bayang masa lalunya gitu tuh. Gimana cara si Mas, kalau misalkan posisinya Mas yang punya pasangan kayak gitu, gimana cara Mas menerima? Atau gimana lah? Jadi ceritanya dia kayak yang video viral Rehan itu ya? Kayak gimana tuh saya? Coba dinyanyiin dikit. Gimana tuh? Oh iya begitu Shirley. Jadi dia masih terngiang-ngiang sama yang namanya Rehani itu. Gimana caranya untuk menghadapin pasangan yang kemungkinan kayaknya dia belum move on ya, dan dia masih sering ngebanding-bandingin gua dan pasangan dia yang lama. Iya. Kalau gua di posisi kayak gitu, gimana ya? Buat kalian semua yang nonton podcast ini, nonton kamar sharing ini, ya kan kamar sharing kan? Kamar sharing betul Ya, sekali. di kamar sharing ini di Kamar Danar, di channelnya Kamar Danar. Kalau misalkan kalian belum benar-benar lepas dari masa lalu atau move on, jangan coba berani-berani untuk membangun hubungan dengan orang yang baru. Karena kasihan orang yang barunya. Terus kalau misalkan posisinya ketika kita orang baru dan pasangan kita masih terjebak di orang yang lama, sakit men. Iyalah sakit. Bayangin aja, tidak ada seorang pun kayaknya di dunia ini yang suka deh dibanding-bandingin. Kita nih sebagai anak aja dibanding-bandingin prestasinya sama anak tetangga juga kita nggak mau kan? Iya benar sih. Apalagi sama orang yang kita sayangi dan kita cintai. Si Kiki tuh. Kiki gitu emang? Iya tuh, nggak maksudnya. Nah, ceritanya saya jadi emaknya. Gimana, Si Mak? Kiki tuh udah jadi ini, kok kamu masih di rumah aja? Apa sih mak? Ya kayak gitu ya, gak suka ya. Gitu. Nggak suka dibanding-bandingin. Tapi tadi belum menjawab belum Mas. Oh iya bener. Gimana kalau posisinya kan ini udah terlanjur loh, udah punya hubungan. Gimana sih caranya biar bisa nerima? Apa harus dipeluk, gede, harus gimana? Entah ya, kalau gue sih sebenarnya tugas untuk merajut luka itu tugas orang yang barunya kah atau orang yang lamanya gitu loh. Kalau misalkan posisinya ada di orang atau di pasangan kita yang dia belum move on atau belum bisa lepas, ya kita bisa apa sebagai orang baru yang baru datang? Ya kita cuma bisa berharap dia nggak gitu. Mungkin juga bakal ngasih apa ya, batas toleransi sampai kapan sih dia mau kayak gitu aja. Karena pasti beda aku dan dia gitu, dan masa lalunya pasti beda. Jadi ya kalau masih kayak gitu aja, kita coba kasih batas toleransi, batas kewajaran, batas kita bisa menerima sejauh apa sih, selama apa sih dia bisa tidak move on seperti itu. Oke. Jadi intinya gini ya Mas, kalau misalkan posisinya, jadi intinya kayak gini ya Mas, kalau misalkan posisinya belum sampai punya pasangan, ya jangan nyari pasangan dulu lah. Intinya selesaiin dulu lah masa lalu lo gitu ya. Iya betul. Jangan buru-buru buat nyari pelampiasan lah intinya. Kalau kayak gitu kan kesannya jadi pelampiasan ya. Punya pasangan cuma buat ya teman chatting mungkin atau apa, ujung-ujungnya malah dibanding-bandingin kayak gitu, nggak enak ya. Iya.
pasangan kita itu bukan laundry yang baju kotor dimasukin langsung bersih. Anjay. Jadi laundry. Pargoy dulu dong. Apa sih anjir? Aduh. Ada kata-kata yang tidak baik. Oke. Tapi kalau udah terlanjur ya mungkin kalau di posisi kamu yang punya pasangan yang belum move on harus dibatasin lah. Mau sampai kapan gitu tuh. Diingetin juga mungkin cowoknya atau ceweknya lah ya. Pasangannya harus diingetin. Mau sampai kapan lo ngebanding-bandingin gua gitu tuh. Iya, dibandingin kan sakit ya, Mas. Mas suka dibandingin? Boleh deh, nggak apa-apa. Kayak gimana tuh? Wongko gini. Waduh. Hidup belakangnya emang berisik kayak gitu. Kayak lagu katanya. Terus apa lagi? Oke, Gimana pertanyaan udah kejawab belum, Mas? mungkin udah cukup lah. Intinya mah harus bisa sama kayak kata-kata saya di minggu sebelumnya. Apa tuh? Harus sadar diri. Kita harus bisa belajar mundur biar nggak hancur. Keren banget ini. Boleh tuh bikin status WhatsApp. Kita harus belajar mundur biar nggak hancur. Sampai pargoy nggak? Mas, gue malu. Ada lagi? Ada pertanyaan nih. Ini lumayan banget nih. Ini kalau ini mau disebutin sih dia. Siapa? Dia dari kenal kayaknya Mas ini. Dia juga masih sama-sama pengajar juga. Oh, siapa? Tenaga pengajar. Dari Muhammad Gulam. Wah, si Gulam ternyata. Kenal ya? kenal. Oke. Aduh, lam. Apa nih? Jadi gini, bisa nggak cewek dan cowok bersahabatan tapi nggak ada rasa? Bisa nggak sih? Cowok sama cewek sahabatan tapi nggak ada rasa. Bisa nggak ya? Bisa nggak yo? Bisa, mungkin bisa. Bisa, tapi Kopi Mas. iya diminum. Yang enak. yang enak. Cewek cowok sahabatan. Kayaknya sering deh. Gua aja ya. Ya nggak apa-apa. Gue sering nih ngeliat kayaknya cewek cowok atau geng cewek cowok yang di dalamnya ada lawan jenis gitu. Ada yang bisa berteman lama kok, nggak nggak terbawa perasaan kayak gitu. Ya mungkin kalau dalam hatinya nggak tahu. Cuma untuk menjaga persahabatannya mungkin dia lebih merelakan untuk perasaan itu tetap ada Pendam di gitu ya. lerung hatinya yang terdalam. Aduh. Jadi bisa nggak cewek cowok bersahabatan? Bisa, asal lu siap untuk tidak menyatakan perasaan lu ke sahabat lu. Anjay. Pargoy lagi Mas. Oke, semoga tadi bisa Itu menjawab. konsekuensinya sih. Konsekuensinya emang lu harus berkorban atau enggak. Bener sih. Kalau lu pengen jalin hubungan sama sahabat lu ya disaranin jangan lewat jalur sahabat. Karena antara persahabatannya yang rusak atau ya tetap rusak sih ujung-ujungnya kalau sahabat Iya, paham. Jadi kalau misalkan apa ya, punya sahabatan, kalau misalkan dia sampai benar-benar jadian, awalnya kan dia sahabatan, terus jadian, putus, berarti kan ada masalah. Kemungkinan dia bakal renggang ya, antara si cowoknya atau ceweknya mungkin bakal keluar dari geng persahabatan itu. Jadi kalau bisa sih nikah aja langsung kali ya. Itu sih aman ya. Itu sih amannya ya. Jadi sebenarnya kita nggak ngejawab pertanyaan sih. Iya Lebih sih, ke ngehasut kalian buat ngikutin pola pikir kita yang nggak jelas. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kali Kalau kita. lo masih pengen dengerin aja Dengerin terus aja sampai kita. habis. Random gini ya. Ya, ini random talk. Random Deep talk. deep talk. Tapi menurut Mas pernah nggak punya sahabat cewek kayak gitu? Sahabat cewek, bentar ya saya ingat dulu. Oh ya ada dulu. Sahabat cewek satu grup kah atau cuma berdua doang sahabatannya? Sahabatan cewek satu grup. Nah posisinya itu apa? Aduh saya ceritain apa jangan ya? Terserah Mas aja sih. Tidak apa-apa lah, kan gini kita nggak sebutin namanya juga kok. Jadi saya punya circle lah, bahasanya circle waktu SMA. Circle. Dia saling suka lah si cowok ini sama si cewek. Terus mereka jadian. Pas lagi hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik.
Iya, jadi pokoknya momennya romantis dah gitu tuh. Oh sweet banget itu ya. Mm-mm. Pas hujan. Pas hujan. Terus. Tapi kan namanya juga hubungan, kalau misalkan yang belum benar-benar mau ke serius gitu ada aja sih masalahnya. Baru lulus juga mereka posisinya pacaran. Baru lulus atau masih ini, pokoknya intinya masih remaja lah, banyak apa namanya, pola-pola pikir yang egois lah kalau anak-anak muda kan. Belum banyak pemikiran-pemikiran yang lebih dewasa. Ya intinya mereka sampai putus dan akhirnya ya sempet mungkin agak selek lah. Berarti kalau di analog di PS pencet select gitu. Iya, selek jadi sampingnya kan start. Awalnya kan dia ke start habis itu dia ternyata berhenti ke selek. Jadi bisa pakai analog. Bisa makan analog. Kalau seleknya udah dipencet. Kalau seleknya udah dipencet sama tombol analog ya. Oke, siap. Oke, buat yang nggak ngerti main PS dulu. Main PS lawan kita. Enggak, Jadi pernah intinya ya. pernah intinya. Waduh, itu tuh susah. Konsekuensi bangun hubungan di sahabatan ya gitu ya. Masih ada aja, walaupun udah masalahnya udah bukan masalah ya itu ya. Hubungannya udah berlalu lama gitu, tapi sampai sekarang masih aja gitu. Masih sering dibahas. Masih sering dibahas. Ya itulah. Jadi gitu guys. Semoga bisa diambil hikmahnya. Kalau nggak bisa diambil hikmahnya, ambil buahnya aja. Ambil buahnya boleh. Oh iya Mas, ini kan kita ngebahas tentang percintaan nih. Umur-umur sekarang, Mas sendiri udah umur berapa? Banyak lah. Banyak lah ya, ada 27 tahun. Udah banyak. Udah banyak. 478. 478 tahun. Buat yang mau kenal lebih dalam mungkin bisa tanya Mas Hamdan via Gmailnya sendiri apa? Gmail dong. Gue pakai Yahoo soalnya. Oke. Ya nanti bisa di follow di nama Instagramnya apa? Hamdan N-nya 2.123. Oke, Hamdan N-nya Tadi 2. Hamdan nih gue malu soalnya gitu. Gak kepikiran lagi gue nama apa yang lain. Aduh, Hamdan nih. Berarti Mas yang bertanya ya, suka bertanya ke kita juga. Makasih loh. Oh iya. Itu yang lama. Oh iya. Sekarang Oke. Lanjut skip. Jadi gimana? Ada Ya umur segini kan lagi momen-momennya nyari pasangan yang bakal lama gitu sampai tua. dibawa ke yang serius. Oh, buat di jenjang yang serius. Jadi gimana sih tipsnya biar bisa dapat pasangan yang ketika raga menua tapi rasa menguat gitu? Gimana tuh? Keren banget ya kata-kata raga menua rasa menguat. Tipsnya, karena ini sebenarnya harusnya ditanya ke orang yang udah nikah ya, tapi gue coba aja deh. Gak apa-apa kan ini. Jadi gini loh, kita itu kan punya keluarga. Iya. Keluarga itu bertalian darah, berhubungan darah ya. Artinya kelak suatu saat keluarga juga pasti bakal ninggalin kita. Kita sebagai anak, kita punya orang tua. Ketika kita sudah menikah, kita otomatis bangun rumah tangga jauh dan pisah dari orang tua ya. Iya betul. Dan di situ kita bakal hidup sama satu orang lain lagi. Berarti ada 4 ya orang lainnya. Karena gini loh, pasangan itu adalah orang lain mas. Iya. Iya pasangan itu adalah orang lain. Kalau saudara nggak bakal bisa nikah. Oh iya. Jadi pasangan adalah orang lain yang kita pilih untuk bisa hidup bersama kita di sisa usia kita. Jadi Tapi saya maaf nih mas, saya motong. Saya nggak mau kita. oh ya di usia aku. Nah kalau itu nggak apa-apa deh. Pasangan Nggak bercanda. Pasangan itu orang lain yang kita pilih atau yang mereka pilih untuk menemani di sisa usia kita hidup. Bayangin nih, kalau gue kasih tips ya, bukan gue kasih tips sih, nggak pantas gue ngasih tips. Tapi kalau gue sih harapannya bisa cari pasangan yang kita ada di sini, cari pasangan yang bisa komunikasi mas. Karena ketika raga menua, rasa menguat itu bisa bertahan lewat komunikasi. Oke benar. Kalau misalkan kita cuma ngelihat ke fisik dia, ke kepintaran dia mungkin ya, atau harta dia dan yang lain-lain, itu kan bisa hilang seiring waktu. Tapi kalau komunikasi, kita masih bisa ngobrol. Intinya kalau lu punya masalah apapun sama pasangan lu, cari yang masih bisa diajak ngobrol. Iya sih susah kalau udah punya pasangan kayak batu gitu kan. Iya betul, kayak batu.
kursi, meja. Bayangin lu punya pasangan kursi meja. Lu punya masalah, nggak didengerin. Didengerin sih mungkin iya, nggak ditimpalin. Aduh. Jadi, feedback. Aduh, maaf ya Mas saya emang kayak Apa? gini. Intinya mencari yang bisa diajak ngobrol aja Mas, Iya. sama yang bisa nyimbangin kita. Kalau yang masih hidup harus Oh dicari. iya loh, harus yang hidup lupa gua. Harus cari pasangan yang masih hidup Aduh, dan lawan jenis. nyesel lu semua nonton. Aduh. Bener sih, harus pilih yang masih hidup dulu. Orang syarat jadi pemadam kebakaran juga masih hidup. Tim SAR juga sama. Polisi juga sama ya, Ki. Aduh, oke. Udah cukup lah bercandanya ya. Kita balik lagi ke serius. Oh siap. Udah 25 menit ya ternyata. Oke, mungkin ada satu lagi pertanyaan ya, Mas. Pertanyaan terakhir. Oh ini terakhir, closing berarti. Closing ceremony, Mas. Kalau soal cewek yang cinlok di KKN itu gimana ya? Ninggalin cowoknya demi cowok yang baru. Waduh. Gimana tuh, Mas? Cinlok di KKM. KKM itu kan kuliah kerja mahasiswa ya, atau kuliah kerja nyata yang jadi dia tuh tinggal di satu posko rumah yang sama selama 1 bulan kan. 1 bulan full. Berarti dia sering ketemu, intens, makan bareng, sering bikin kegiatan bareng, terjun ke masyarakat bareng gitu kan. Iya, betul sekali. Terus dia cinlok sama teman KKM-nya padahal dia punya pasangan dan ninggalin pasangannya. Iya. My God. Sebenarnya apa ya? Gue bingung sih kalau buat ngebahas ini. Karena banyak kejadian yang teman KKM berujung nikah gitu loh. Iya, Iya. serius ini. Jadi iya ada. Jadi kalau misalkan dia udah punya pasangan, terus memilih ke teman KKM-nya, ibarat dia masih menemukan hal yang kurang di pasangannya dia. Misalkan pasangan dia ngasih 80% kebahagiaan. Berarti kurang 20% dong untuk capai 100. Oh iya benar. Untuk mencapai kebahagiaan yang sempurna. Nah ternyata 20%-nya itu ada di teman KKM-nya dia. 20% kan gak pernah dia dapat dari pasangan dia yang ngasih 80%. Iya. Otomatis dia bukan terbuai ya. Kaget dengan perlakuan yang mungkin belum pernah dikasih atau hal-hal lain yang belum pernah dikasih dari pasangannya. Jadi dia memilih untuk mengambil 20% dan meninggalkan 80% itu. Jadi ini perspektif gua aja ya. Mungkin buat teman-teman yang ngalamin kayak gini atau nggak sepakat atas apa yang gue sampaikan, boleh kolom komentar aja. Komentar aja ya. Karena gue jawab berdasarkan perspektif gue aja, pendapat gue dan opini gue aja sih. Jadi sayang banget lah kehilangan 80% dari 20% itu. Iya, paham. Padahal kan dia ngerasa 100%-nya waktu dia masih punya hubungan sama yang 80% ya. Pas lagi dia udah punya hubungan sama 20% jadi 100. Pas lagi dia putus sama yang 80% berarti otomatis sisa 20%. Dia kehilangan 80%. Jadi intinya gitu loh. Jangan sampai kayak gitu ya. Gara-gara hal baru, orang lama dilupain. Sabar Mas. Kapan ke gua anjay. Sabar ya. Kita harus setia aja lah. Setia Ajis. Buat lo Setia Ajis keren, nama lo Setia. Aduh, random banget. Iyalah harus setia dan harus saling menjaga aja sih. Buat apa lo berani-berani bangun hubungan sama anak orang, sama orang lain, sama orang lain, sama pasangan lo yang sekarang. Tapi kalau lo sendiri nggak berani buat setia dan menjaga perasaan dia, buat apa? Mendingan gak usah. Dengar tuh semua. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Oke, makasih banyak Mas sudah menyempatkan waktunya jauh-jauh dari Tanara khusus buat nyampein kesini doang untuk menemani saya ngobrol. Ayo, terima kasih Mas undangannya. Ya, buat teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Di share juga ke teman-teman atau ke keluarga, boleh ke grup keluarga, ke grup kelas, boleh, kita nggak masalah. Jangan lupa bahagia. Senang banget gue diundang di kamar Danar. Oke, nanti insya Allah kalau misalkan ada kesempatan kita
undang lagi. Oke, terima kasih. Sukses buat Kamar Danar, Oh, buat amin, rekan-rekan amin. Kamar Danar. Amin, Jangan amin. lupa follow TikToknya juga. Oh iya, saya Apa hampir tuh lupa. TikToknya? Kamar Danar. Kamar_Danar. Oh iya. Kok gue lebih tahu sih? Iyalah kan gue penonton setia Kamar Danar. Aduh. Akhirnya kesampaian juga diundang, soalnya gue sering banget nge-DM. Undang gue dong. Maunya diundang beneran. Oke. Makasih ya. Oke, sama-sama. Oke, mungkin cukup sekian dari Kamar Sharing hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.